Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Sabina Fairuza dari Universitas Mula Warman. Gerabah Kalimantan terakhir yang tradisional. Deskripsi ringkas tentang teknologinya oleh Karina Arifin dan Bernard Selato. Di kampung Apauping, Kecamatan Long Kujungan, dua orang perempuan Kenya, Lepoke, satu sudah tua dan satu lagi setengah umur, masih membuat gerabah dari tanah liat. Sekali setahun seusai panen, dikatakan bahwa perempuan Lepoke biasa membuat gerabah. Rupa-rupanya ada seorang perempuan Kenya, Homalung yang sudah tua, dikenal dengan nama panggilan Uwei, dan tinggal di Long Kujungan yang juga membuat gerabah sekali setahun. Dalam bibliografi yang disertakan termasuk pula sejumlah sumber tentang gerabah dalam konteks etnografi maupun arkeologi di Borneo serta tampak lain-lainnya di Indonesia. Untuk dijadikan rujukan bagi ilmuwan yang tertarik yang mudah-mudahan saja mau melakukan penelitian lebih mendalam tentang teknologi tradisional di Kalimantan dalam pembuatan gerabah. Jenis-jenis serta fungsinya. Gerabah tradisional itu disebut kudan tanah oleh orang Kenya Lepoke, kudan tanah oleh orang Kenya Homalung, dan taring tanah oleh orang Pua. Yang terakhir ini memang dari dulu tidak membuat sendiri gerabah, melainkan membelinya dari orang Homalung. Dalam bahasa-bahasa Kalimantan Timur yang menunjukkan berbagai refleksi dari asal kota Proto-Austronesia, Kuden, Kudan, Hudan, Kuron, dan sebagainya. Aspek semantiknya pada umumnya merujuk pada gagasan wadah, terutama dengan bentuk pendek berupa tabung atau bulatan. Pembuatan gerabah dari tanah liat. Pembuatan gerabah dilakukan dalam dua tahap. Pembuatan bentuknya dilakukan pada waktu membuka lahan ladang baru, lalu bejana-bejana yang sudah dibentuk dibiarkan menjadi kering secara alami, sampai saat panen padi yang berikut sudah selesai. Setelah itu, gerabah yang masih mentah dibakar. Keadaan cuaca tidak begitu berperan, namun fase bulan barangkali ada kaitannya dengan beberapa tahap pembuatan. Semua tahap proses dilakukan oleh perempuan. Mengenai lelaki sebagai pembuat gerabah, membayangkannya saja sudah menyebabkan para perempuan itu tertawa geli. Bahkan proses pengambilan tanah liat pun dikatakan merupakan pekerjaan perempuan. Gerabah dibuat dari tanah liat bercampur pasir atau dengan pengeras berupa hancuran gerabah tua. Masih adanya butir-butir kuarsa mengindikasikan suhu api pembakaran yang rendah di tempat terbuka. Karaweng yang ditemukan di Long Berini, di Long Bera, dan di Apauping beraneka ragam warnanya. Perbedaan-perbedaan itu dapat disebabkan karena menggunakan tanah liat yang berlain-lainan jenis, corak pembakaran, atau penggunaan gerabah itu. Program Pembangunan Museum Rakyat Kayan Mentarang, Kebudayaan Melestarian dan Partisipasi Masyarakat oleh Christina Krebs. Kebudayaan dan pelestarian. Langkah yang konsekuen terhadap pendirian ini, para pelaku pelestarian yang terlibat dalam pelestarian yang berlandaskan pada community mengandalkan sumber-sumber daya kebudayaan setempat, terutama yang berbentuk pengetahuan dan pranata asli, tradisional atau setempat, ketika berupaya memajukan pelestarian dan mencari cara baru untuk memadukan pengetahuan ini ke dalam upaya pelestarian dan pembangunan. Konsep kebudayaan memberi beraneka ragam pengertian, tergantung dari pemakainya. Namun, dari perspektif antropologi, kebudayaan membentuk dan mewakili keseluruhan gaya hidup sebuah masyarakat, termasuk seluruh aspek material, intelektual, tingkah laku, dan spiritualnya. Secara singkat, kebudayaan telah menjadi alat utama untuk bertahan hidup bagi spesies manusia. Pembangunan museum berlandaskan pada community. Hampir semua kebudayaan memiliki objek yang mempunyai nilai tersendiri dan memiliki cara untuk menyimpan, memamerkan, dan melestarikannya, yang dalam berbagai pengertian secara fungsional sama terhadap museum-museum dan metode kurator profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.